Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dewi Larasati dan praktisi spiritual dan supranatural beliau Kang Raga. Salam. Salam kembali Kang Raga. Baik pemirsa, sesuai dengan janji saya kemarin bahwa kami akan datang lagi ya, tentunya dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Kang Raga, siap. Jangan bosan ya kalau saya terus bertanya. Siap. Oke Kang Raga, di masyarakat secara umum ini Kang Raga, bahkan seorang praktisi spiritual, supranatural ya, nah itu meramalkan, menanti-nanti ya datangnya seorang Ratu Adil ya, yang beliau yakini itu seorang Ratu Adil itu yang mampu memimpin bangsa dan negara kita ini menjadi bangsa yang benar-benar sejahtera, berkelimpahan ya, seperti yang diidamkan kita semua. Nah, menurut pandangan dari seorang Kang Raga ini, apa sih sebenarnya Ratu Adil itu, dan apakah memang sosok beliau itu ada? Itu Kang Raga ya. Mangga dikupas dulu. Siap. Terima kasih sebelumnya ya. Balik kasih Kang Raga. Jadi kalau dalam ini sebetulnya sudah menjadi menjadi satu keyakinan ya. Keyakinan tuh. Bahkan menjadi suatu tatanan ya. Bukan keyakinan tapi menjadi suatu tatanan ya. Tatanan masyarakat dulu ya. Itu dikenal dengan tatanan guru, ratu, ibu, bapak, tetangga. Ini dari dulu ada ini. Dari dulu ini, ya. Dari dulu tatanan ini ada. Cuman sejauh ini tatanan ini sepertinya telah hilang ya. Tatanan ini telah hilang. Betul. Ya. Tidak diterapkan lagi gitu loh. Ya. Hilangnya karena tidak diterapkan lagi. Karena tidak diterapkan lagi gitu kan. Ya mungkin karena faktor zaman juga ada berbagai ajaran dari luar juga mungkin kan gitu loh ya. Jadi tatanan guru, ratu, ibu, bapak, tetangga, ratu. Nah, tatanan ratu khususnya di sini ya. Ini ratu ini adalah pemerintahan gitu. Jadi ratu itu pemerintahan. Pemerintahan ya. Jadi kalau tatanan guru ya, ini juga bukan hanya satu orang guru, tapi merupakan kelompok guru, gitu kan? Dewan guru lah. Dewan guru, betul. Dewan guru. Nah di sini juga bukan hanya perorangan ratu ini, tapi ini adalah pemerintahan, ya seperangkat pemerintahan. Gitu lah. Jadi yang disebut dengan Ratu Adil itu ya jika pemerintah ini sudah bertindak adil. Sudah berlaku adil dengan keadilan yang sebenar-benarnya adil gitu kan, gitu loh. Itu disebut dengan Ratu Adil, gitu kan. Ya jadi ini seperangkat pemerintahan gitu kan. Mulai kalau di negara ini ya dari presiden sampai jajaran ke bawahnya, termasuk para dewannya ya kan, DPR-nya gitu loh. Nah kalau dulu Dewan Guru ya kan, kalau Dewan Guru ini sama sekali tidak berpolitik gitu kan. Nah sekarang ini kalau dewan-dewan sekarang ini yang ada ya, Dewan Perwakilan Rakyat ini dari politik ya kan. Jadi masuk dalam jajaran ratu tadi. Ya seperangkat pemerintahan lah. Dimana dalam satu seperangkat pemerintahan ini ada dewannya ya kan, dewan pengawas lah istilahnya kan. Ada pemerintahan secara legislatif, yudikatif dan eksekutif, ya kan? Legislatif itu DPR, ya kan? Eksekutif itu ya pemerintahnya, ya kan? Dan yudikatif itu yang berkaitan dengan hukum, gitu kan? Itu. Jadi yang disebut dengan Ratu Adil ini ya jika pemerintahan ini sudah berlaku adil. Dengan keadilan yang sebenar-benarnya adil gitu loh. Nah, keadilan ini ya, keadilan atau Ratu Adil ini itu tidak akan pernah bisa berlaku jika tidak ada Dewan Guru ini. Langsung petir ya. Siap. Jika tidak ada peran dari Dewan Guru gitu loh ya. Peran dari Dewan Guru ini tidak dilibatkan, tidak diperankan secara
maksimal, tidak diperankan secara optimal gitu loh. Dan saat ini kan tidak ada ya, tidak ada. Masih jadi menunggu. Tatanan kehidupan dalam masyarakat ya, tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini hanya sedulur papat ini lah. Hanya mengandalkan sedulur papat ini gitu loh. Genggaman kurang kuat ya, Kurang Kang Raga? kuat gitu loh ya, karena hanya berpedoman pada 4 ini, bahkan 4 kekuatan ini betul. gitu kan. Tidak kuat kalau pegang. Kemarin kan sudah dijelaskan ini juga aja kan ya. Jadi tanpa jempol ya, kita menggenggam sesuatu tanpa jempol nih ya, tanpa jempol tidak kuat. Tidak, betul. Ya kan? Ya, walaupun di sini ada telunjuk ya, pemerintahan di sini, ini tidak kuat gitu loh. Ada kekuatan itu dengan jempol gitu loh ya, baru kuat pegangan itu. Nah, begitupun dengan suatu tatanan ya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan di seluruh dunia, bukan hanya di negara ini saja ya. Jika menerapkan sistem ini, sistem tatanan kehidupan yang berperadaban luhur yang kemarin saya bilang itu ya, yaitu dengan menerapkan ini tadi, gitu loh ya kan. Jadi guru di sini dewan guru ya kan, jajaran dewan guru di sini ya, jadi merupakan sekelompok juga ya kan, pemerintahan juga seperangkat juga ya. Di sini pun yang mewakili sebagai ibu di sini kan, terus bapak, tetangga ya. Kalau secara ininya ya dewan guru, pemerintah, pengusaha, pujangga, tokoh. Kemarin kan sudah disebutkan ya, dewan guru ya kan, dewan guru ya, pemerintah ya, pengusaha, pujangga, tokoh. Nah, tokoh di sini kemarin sudah disebutkan juga, ada tokoh agama, tokoh budaya, tokoh bangsa, tokoh masyarakat, ada di sini gitu loh. Ada di kelingking. Ya, ada di kelingking. Nah, suatu tatanan kehidupan ya, baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak akan pernah, sekali lagi tidak akan pernah meraih suatu keadilan atau mencapai ratu adil tadi, sekali lagi jika tidak punya ini, tidak memerankan guru, dewan guru gitu loh ya, tidak akan pernah tercapai suatu keadilan gitu. Sampai kapanpun kehidupan akan tetap carut marut seperti sekarang ini. Walaupun ditunggu-tunggu, iya, walaupun ada yang memerankan sosok seorang guru, iya, dewan guru tadi guru, itu, ya kan, berarti belum nggak akan pernah tercapai. Tidak ya, akan pernah tercapai karena tadi hanya berpedoman pada kekuatan sedulur papat tadi. Pancernya tidak. Iya, sedulur papat tanpa pancer. Tanpa pancer, ya. Bukan kalimo pancer. Sedulur papat tanpa pancer. Ya. Kekuatan ini sama sekali lemah dan rapuh. Betul. Kehidupan yang terjadi ya seperti yang kita lihat dan rasakan sekarang Saat ini ya, carut ya. marut, terpuruk dengan keterpurukan yang multidimensi kehidupan. Siap. Berarti yang dimaksud ratu adil itu sebenarnya pemerintahan itu sendiri. Pemerintah ya. Dikatakan ratu adil ya, di mana dengan di situ digambarkan akan tercapai kehidupan yang gemah ripah loh jinawi, tato tentrem kerto rahajo, mencapai suatu kemakmuran dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Ya kalau sudah mencapai kepada ratunya atau pemerintahnya sudah berlaku adil gitu loh, dengan keadilan yang sebenar-benarnya gitu kan. Dan sekali lagi tidak akan pernah mencapai keadilan yang sebenar-benarnya adil atau tidak akan pernah meraih ratu adil ini jika belum memerankan guru ini. Baik, saya paham. Jadi sudah penjelasannya seperti itu. Nah, Kang Raga, kemarin Kang Raga juga sudah menerangkan ya posisi masing-masing dari sedulur papat itu ya, mulai dari air, api, tanah dan angin. Nah, untuk peran pancernya itu kan di jantung ya Kang Raga. Nah, Kang Raga di sini menyatakan statementnya yang berhak menduduki posisi jantung itu adalah Syah Bandar Karimadi. Nah, kelompok kecil ya, Syah Bandar Karimadi yang betul-betul di sini memang
keilmuan Syah Bandar Karimadi hanya satu-satunya keilmuan yang betul-betul di sini membangkitkan jati diri yang sejati gitu loh ya, jati diri yang sejati, jati diri yang paripurna ya. Makanya ilmunya juga ilmu hidup, gurunya juga guru yang masih hidup ya kan. Artinya kita makmum ya, kalau kita makmum itu terhadap imam yang masih hidup gitu loh ya. Jadi imamnya ya atau gurunya itu gurunya masih hidup, makanya ilmunya pun ilmu hidup ya. Berbeda dengan budaya, berbeda dengan agama ya kan. Agama itu makmum dengan orang yang sudah meninggal. Para nabi, para rasul itu kan mereka sudah meninggal ya kan, menjadi panutan, menjadi contoh ya kan, menjadi imam. Jadi manusia yang masih hidup atau masyarakat yang masih hidup saat ini makmum kepada orang yang sudah meninggal gitu loh ya kan. Nah, dan posisinya dalam satu tatanan yang namanya agama ini ada di sini gitu kan. Tatanan ya, tatanan kehidupan yang berperadaban luhur gitu loh. Para tokohnya aja di sini. Tokoh agama, tokoh budaya, tokoh bangsa, tokoh masyarakat ini ada di sini, yang sebetulnya tidak punya kewenangan untuk mencampuri urusan ratu, urusan pemerintahan gitu loh. Nah, yang terjadi pada saat ini para tokoh agama, para tokoh budaya ikut mencampuri urusan pemerintah, bahkan menghujat, mencaci maki pemerintah, ya kan? Ya inilah lemahnya. Inilah lemahnya, inilah rapuhnya karena tidak memiliki guru tadi. Dewan guru ini tidak diperankan gitu loh ya. Nah, Syah Bandar Karimadi memiliki konsep ini, mengembalikan gitu loh jati diri bangsa yang selama ini telah hilang ya, jati diri manusia yang selama ini bisa dibilang juga hilang ya kan. Kita kembalikan lagi, kita bangkitkan lagi gitu dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi ya kan. Dan berarti untuk Syah Bandar Karimadi ini tidak punya ambisi untuk menduduki suatu pemerintahan? Tidak, sama sekali tidak. Punya peran sendiri. Pemerintahan itu ada di peran ini tadi, ratu tadi gitu. Ratu ya. Nah, sementara Syah Bandar Karimadi punya peran sendiri menata di sini. Semua intinya Dewan guru ya kan. Dalam organ tubuh ini menduduki posisi jantung. Ya kan? Jadi sistem tatanan kehidupan yang berperadaban luhur ini mengadopsi sistem kerja sel di dalam tubuh. Betul. Gitu. Mengadopsi sistem kerja sel di dalam tubuh, di mana sebagai sentralnya ini adalah jantung. Jantung, ya. Betul. Ya, jantung ya. Jantung ini pusat dari segalanya. Seluruh sistem sel di dalam tubuh ini ada di jantung ini gitu loh ya kan. Nah, pemerintahan itu ada di liver ya kan, ada terus yang bisnis apa di otak, di pikiran ya kan, dan lain sebagainya gitu. Yang sudah kemarin kan Raga sampaikan. Iya, sudah disampaikan kemarin ya. Jadi betul-betul mengadopsi sistem kerja sel ya. Yang sekali lagi saya sebutkan di sini ya, bahwa di dalam tubuh ini ada 350 triliun sel. Betul. Artinya setiap orang ini memimpin 350 triliun penduduk. Betul. Gitu loh. Dimana dengan 350 triliun penduduk ini semuanya bergerak secara kompak dan serempak gitu loh ya, selaras, iya, selaras, seimbang ya. Kinerja dari peredaran darah pun lancar gitu ya. Kan, semuanya ya. Hati juga nyaman. Semuanya bekerja secara kompak dan serempak. Nah, jika sistem tatanan kehidupan di dalam suatu masyarakat, dalam suatu bangsa, dalam suatu negara, bahkan dunia menerapkan sistem ini tadi, sistem jati diri ya, sistem jati diri ya, mengadopsi sistem kinerja sel dalam tubuh ini, ya semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Semuanya akan mendapatkan keadilan ya. Dimana setiap sel pun mendapat suplai makanan. Setiap sel pun mendapatkan suplai minuman, yang sama ya, mendapatkan suplai udara,
mendapatkan suplai makanan, minuman, sama setiap sel. Gitu. Dari 350 triliun. Walaupun perannya tuh Iya. lain-lain tetap sama ya. Perannya lain ya kan, Sama tetap fasilitas sama. yang didapatkan. Iya, semuanya berperan di bidangnya masing-masing gitu kan. Sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Ada yang berperan di mata, ada yang berperan di telinga, ada yang berperan di mulut, ada yang berperan di hidung, di tangan, dan seluruh organ tubuh. Gitu loh ya kan. Iya. Semuanya menduduki posisinya masing-masing. Gitu. Siap. Nah, khusus di posisi jantung ya, itu adalah Dewan Guru. Dalam hal ini adalah Sah Bandar Karimadi ya, dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi gitu loh. Dewan Guru Sah Bandar Karimadi gitu loh. Betul. Ya. Jadi memang kenapa Kang Raga kok harus SKM gitu Kang Raga? Apa nggak ada yang lain seperti itu maksud saya Kang Raga? Iya. Ya karena memang hanya Sah Bandar Karimadi yang mampu gitu loh. Coba saja silahkan dengan keilmuan yang lainnya atau dari perguruan manalah gitu, memimpin ya? diposisikan di Dewan Guru itu mampu atau tidak gitu. Begitu ya. Silahkan saja gitu. Oh gitu ya. Coba gitu kan. Statement Kang Raga silakan saja. Iya kalau silahkan mampu. gitu loh. Dan Kang Raga akan bilang apa? Hah? Jamin mampu? Ya paling tidak bertahan lama. Mampu tapi nggak bertahan lama ya. Ya kalau toh umpamanya mampu bisa duduk di posisi itu paling juga tidak bertahan lama karena memang bukan haknya gitu. Masalahnya bukan haknya Kang Iya, Raga bukan ya. haknya. Dan keilmuan Sah Bandar Karimadi sudah berapa kali saya sampaikan bahwa ini adalah keilmuan akhir zaman. Ajaran akhir zaman yang akan merubah tatanan kehidupan dari carut marutnya kehidupan masyarakat bangsa dan negara menjadi tatanan kehidupan masyarakat yang surgawi, yang sawarga maniloka. Luar gitu loh. biasa sekali Ya. Kang Raga ya. Jadi ini saya tegaskan lagi ya Kang Raga bahwa sebenarnya yang ditunggu-tunggu itu sosok Ratu Adil kalau ada yang diposisikan sebagai Dewan Guru ya. Pancernya Posisi itu pancer. pancer ya. Apakah posisi pancer itu juga sama artinya dengan yang Sabdo Palon itu Kang Raga? Iya bisa itu kan istilah ya banyak ya, hanya istilah yang Istilah sabdo. sebenarnya. Sabdo Palon itu kan ya kemarin juga disebutkan sebagai kata kuncinya ya. Nah, Pada kata saat kuncinya zaman untuk dulu itu kata kuncinya untuk terwujudnya tatanan kehidupan yang berperadaban luhur ini ya dengan menerapkan ini ya. Sedulur papat kalimat pancer gitu ya. Bahwa hidup ini 5 ya, 5 lahir dan batin gitu kan. Jadi Dewan Gurunya secara lahirnya ada, secara batinnya pun juga ada. Ada di dalam diri setiap manusia gitu. Siap. Karena ada jantung juga gitu Iya. kan. Gitu loh. Ya kan ada titik sentralnya Iya. gitu ya. Jika sudah diterapkan nih ya, baik secara personal maupun secara nasional maupun global universal ya kan, maka kinerja sel di dalam tubuh pun pasti akan maksimal dan optimal ya kan. Peredaran darah lancar, nggak sakit-sakitan gitu kan, segar terus dan awet muda seperti Kang Raga ini gitu kan. Iya. 2 tahun ya Kang Raga. Kang Raga saya mau tanya lagi nih. Nah sekarang kan sudah dijawab mengenai Ratu Adil, mengenai juga Sabdo Palon lah istilah ya. Nah sekarang satu lagi yang saya ingin tanyakan ke Kang Raga. Satrio Piningit itu apa Kang Raga? Atau itu mas jajaran ratu atau Dewan Guru Kang Raga? Iya, kalau Satrio Piningit ini pada dasarnya setiap manusia itu ya Satrio Piningit. Pada dasarnya ya. Artinya jiwa kesatria, gitu kan? Jiwa kesatria para masyarakat ini ya, para generasi ini, ayo bangun, ayo bangkit, ya kan? Jiwa-jiwa kesatrianya ini loh, ayo kita bangun, ayo bangkit, ya kan? Untuk mewujudkan satu tatanan kehidupan masyarakat yang berperadaban luhur, kehidupan masyarakat yang sawarga maniloka, kekal abadi. Gitu loh. Oh begitu ya, jadi kan jiwa kesatria. Jiwa kesatrianya, maksudnya bukan seseorang yang Bukan. masih disembunyikan di mana, Iya. menunggu kemunculan
kemunculannya. Iya, kelamaan ya. Ya. Kalau kelamaan nunggu ya sebut saja ini Satrio Raga Satrio Nurtoyani ya kan nih. Raga Satrio Nurtoyani. Ini sebagai Satrio Piningitnya boleh gitu kan. Kalau mau menerima ya kan. Menerima ya enggak apa-apa. Pada dasarnya semua juga para satria piningit ya. Para kesatria. Semua. Ya. Jadi jiwa kesatriaan ini jangan dipingit terus, jangan gitu disembunyikan ya. terus ya kan. Dibangunkan, dibangkitkan dan diaktifkan dan diperankan dalam kehidupan ini gitu. Ya. Siap. Kan sekarang ini masih mulek aja ya Kang Raga, intinya masih menunggu Ratu Adil, Satrio Piningit gitu kan, yang Sabtu Palon lagi janji. Nah itu kan masih mulek aja, bahkan ada yang bilang Satrio Piningit sudah ada, itu orang yang asli ada, yang ngaku banyak, Ratu Adil dan sudah ada. Itu kan bikin pusing Kang Raga, saya ini gimana sih begitu terus. Nah makanya dalam kesempatan ini saya terkhusus menanyakan tentang Satrio Piningit dan Ratu Adil tersebut. Iya, ada dalam diri setiap manusia itu jiwa kesatria itu yang selama ini masih tidur, ya kan, itu dibangunkan, dibangkitkan dan diaktifkan gitu kan. Ya kalau sulit membangunkannya itu ya dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi gitu loh, atau datang saja ke Kang Raga ya kan. Nanti kita berikan formulanya untuk membangunkan dan membangkitkan jiwa kesatria dalam diri kita masing-masing gitu. Betul. Ya kan? Siap. Jadi saya lega ya. Jadi misteri teka-teki ini nggak terus harus nunggu gitu ya. Jadi kan memang sudah ada, tinggal bagaimana para pemirsa menyikapinya dengan bijaksana. Dan semoga di tayangan sekali lagi channel saya yang kecil ini ya Kang Raga ada pemerintah lah ya di situ yang melihat, dan mulailah kita kembali bersama membangun kehidupan yang benar-benar swarga maniloka, masyarakat yang sudah merindukan kesejahteraan ya Kang Raga. Bumi alam semesta jagat raya ini surgawi ya. Surgawi. Jadi surganya itu jangan menunggu mati, aduh. Ya kan? Ini kalau sengsara terus gimana Kang Raga? Takdirnya yang jelek atau gimana? Iya, ya itu pilihan ya. Pilihan ya. Karena doanya, harapannya itu surganya itu setelah mati, gitu kan? Ya kan? Nah sampai kapan itu surga itu akan terwujud? Padahal tatanan kehidupan sawarga ini sudah, kalau menjadi suatu doa itu sudah dipanjatkan, itu sudah dari ribuan tahun yang lalu kan? Betul. Para pendahulu itu sudah memanjatkan doa, berikan surga ya kan. Masa iya sih doa selama ribuan tahun itu tidak dikabulkan? Betul. Berarti kan di sini ada yang salah. Ya, surganya kan di bumi ini ternyata kan? Surganya di bumi ini, di kehidupan ini gitu loh, ya kan? Itu semua gitu harapan, impian, cita-cita kan ada semua ya. Pemahamannya yang mungkin belum sampai, sistem kehidupannya yang memang tidak menyentuh pancer tadi. Betul. Sehingga tatanan kehidupan pun menjadi carut marut ya kan. Jadi yang dimaksud untuk menata peradaban itu ya seperti ini ya kan? Iya, ya itu tatanan peradaban ya ini peradaban baru ya ini maksudnya peradaban baru. Guru, ratu, ibu, bapak, tetangga, Sah Bandar Karimadi, pemerintah, pengusaha, ya kan, pujangga, tokoh ini ya. Inilah besarnya ini gitu kan. Berarti kalau nggak segera dimulai, Kang Raga sudah berkali-kali ini disampaikan dan Kang Raga menyampaikan dengan jelas ya, nggak akan tercapai-capai dong. Ya tidak akan tercapai-capai, akhirnya alam yang menuntut. Iya, gitu, berbagai kan. bencana yang datang ini ya Kang berbagai Raga. Bencana alam akhirnya menekan kan. Menekan biar semuanya segera bangkit jati dirinya. Satrio Piningitnya itu biar kembali bangkit gitu ya. Betul. Karena dengan bencana ini biasanya lebih mudah untuk menyadarkan. Oh begitu maksudnya. Ya kan? Iya, dengan betul. Bencana alam ini, lihat yuk kalau terjadi bencana alam itu pada guyup rukun. Betul. Ya kan? Gotong royong gitu loh, ya.
Nah, gotong royongnya itu jangan hanya pada saat terjadi bencana alam gitu loh. Jadi dalam kondisi kehidupan yang normal ya, itu pun bergotong royong, guyub rukun, saling tolong menolong, saling bantu membantu, bahu membahu, mewujudkan cita-cita bersama, yaitu satu tatanan kehidupan yang sawarga maniloka begitu. Luar Ya. biasa ya, Jadi keilmuan jangan SKM itu iya luar jangan biasa. hitung-hitungan gitu. Oh, ini dikalkulasi, wah rugi nanti. Jangan, aduh, itu terlalu picik sekali gitu, terlalu sempit ya. Gitu. Jadi memang Kang Raga untuk salah satu-satunya cara untuk menanggulangi berbagai macam bencana ini dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera seadil-adilnya gitu ya, itu memang dengan adanya Pancer dan kita bilang langsung aja ya kembali ke SKM lagi Iya, Kang Raga ya. Desa Bandar Karimadi ini ya kan diperankan dalam jajaran Dewan diakui Guru. dan Ya, diperankan perankan dalam jajaran Dewan Guru atau sebagai pancernya kehidupan gitu loh ya, baik secara fisik maupun secara ini ya, secara rohani, secara batin ya, lahir dan batin gitu loh. Jadi di batin atau di hati masyarakat pun ingat jantung, ingat hati, di situ ada Sah Bandar Karimadi, gitu loh, ya kan? Dimana ingat hati, ya kan? Di situ bersemayam Sah Bandar Karimadi. Jaminan ini, ya, ini bonus ya buat para pendengar. Dimana ingin selamat dari suatu malapetaka, dari suatu musibah, dari suatu bencana, ingat Sah Bandar Karimadi saja, ya, di hati ini. Ingat Sah Bandar Karimadi. Pada suatu ketika atau suatu saat terjadi bencana alam pasti akan terselamatkan, ya, bonus pasti ya? akan terselamatkan. Free ya, yang kebetulan Ya, tayangan bonus ini ya. dari saya, bonus ini. Ya itu pemirsa. Ingat bonus. Sah Bandar Karimadi atau ingat Kang Raga, ya kan? Ingat Kang Raga, pasti selamat dari bencana, gitu. Umpamanya Semeru, ya kan? Wah, meledak, gitu, ya. Kemudian Anda sudah melihat tayangan ini dan ingat Kang Raga itu atau ingat Sah Bandar Karimadi gitu. Ya, tolong Kang Raga, tolong Sah Bandar Karimadi. Gitu. Pasti selamat. Ya, Pasti. ya kalau mungkin Sah Bandar Karimadi Ya. itu kan belum ngerti apa gitu Ya. ya. Mungkin ingat dulu lah yang ngomong Ingat Sah Bandar dulu, Karimadi ya. kan Kang Raga ya. Iya, Nah, ingat seperti Kang itu. Raga gitu kan. Ingat Kang Raga, ingat Sah Bandar Karimadi, apalagi Sah Bandar Karimadi ini sudah melekat di hati. Sudah betul-betul menempatkan Sah Bandar Karimadi ini di jantung hatinya gitu. Wow, itu kehidupan yang luar biasa Betul. ya. Yang artinya ya apapun agama dari siapapun itu masyarakat ya, kita nggak akan utak-utik yang namanya Iya. agama, mangga Iya. terserah ya Kang Raga. Iya. Tapi intinya ingat Sah Bandar Karimadi Iya. gitu kan. Nah itu semuanya malapetaka yang datang itu nyingkir gitu Kang Raga Iya, ya. pasti selamat sudah gitu. Pasti selamat gitu. Terhindar dari Luar biasa. bencana alam gitu ya. Luar biasa sekali Kang Raga. Jadi sudah terjawab yang jadi angan-angan saya ya Kang Raga. Nah ini memang mungkin masyarakat juga pada bingung ya karena Iya. banyak statement dari seorang praktisi spiritual yang mana itu Iya. kan lagi gencar-gencarnya membahas Ratu Adil, Satrio Piningit, yang Sabto Balon, tatanan kehidupan baru yang mungkin Iya. sampai pusing dan kapan belum terjadi dari Iya. dahulu udah dibahas Kang Raga. Iya. Inilah jawaban yang Iya. saya tunggu dan semoga Siap. juga pemirsa dinantikan gitu Iya. Kang Raga. Sip. Baik Kang Raga, terima kasih atas kesediaan waktunya menjawab segala pertanyaan saya Kang Raga. Sami-sami. Besok saya juga masih mau tanya-tanya lagi. Masih ke Kang tanya Raga. lagi. Iya dong, Iya. karena kan nggak terbatas yang namanya Yes. ilmu Kang Yes, Raga. siap. Untuk hari ini sekian dulu Kang Raga. Sekali lagi hatur nuhun atas waktu yang Sami-sami. diberikan kepada kami. Jelas. Baik pemirsa, sekian dulu tayangan dari kami. Lain waktu akan kita sambung lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Hatur nuhun, anukasun, salam Salam, segala salam.